Dalam kajian akademik, James Garner melihat hukum pemilu bukan sekadar kumpulan aturan teknis, melainkan sebagai applied democratic theory, yakni suatu kerangka hukum yang dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam bidang demokrasi: siapa yang termasuk dalam badan politik yang berdaulat, siapa yang berhak berpartisipasi, bagaimana preferensi individu diagregasikan menjadi pilihan kolektif yang sah, serta siapa yang dapat mewakili rakyat dan dengan karakteristik seperti apa. Dalam kerangka tersebut, demokrasi tidak pernah terwujud secara spontan, melainkan harus dibangun secara sadar melalui desain institusi, partai politik, daerah pemilihan, dan prosedur pemungutan suara yang disusun secara sistematis untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam praktek ketatanegaraan. Ketika kerangka pemikiran ini diterapkan dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, terlihat bahwa hukum pemilu masih mencari bentuk yang stabil. Data pengujian undang-undang menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan salah satu undang-undang yang paling sering diuji di Mahkamah Konstitusi, hak politik, representasi, dan desain kekuasaan. Kondisi serupa juga nampak dalam rezim pilkada. Tingginya pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menunjukkan bahwa hukum pilkada masih menghadapi persoalan desain, terutama terkait pencalonan, ambang batas, dan sengketa hasil berbagai isu seperti ambang batas, sistem pemilihan, dan pencalonan terus berulang kali diuji sehingga menunjukkan kepada kita bahwa sistem kepemiluan kita, baik pemilihan umum maupun pemilihan di daerah, belum sepenuhnya stabil. Pemilu memperoleh makna konstitusionalnya sebagai titik temu antara kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan. Ia menghubungkan aspirasi rakyat dengan pembentukan pemerintahan yang sah. Ia memastikan bahwa kekuasaan tidak lahir dari pemaksaan, melainkan dari persetujuan rakyat yang dinyatakan menurut hukum. Oleh sebab itu, ketika kita membahas pemilu, yang sesungguhnya kita bahas adalah kualitas hubungan antara rakyat dengan negara. Di banyak negara, termasuk yang mengklaim diri sebagai negara demokratis, seringkali muncul kesalahpahaman dalam perspektif. Demokrasi sering disederhanakan seolah-olah sekedar pemilihan umum. Seolah-olah jika pemilu telah dilaksanakan, maka demokrasi akan secara otomatis terwujud dan terlaksana. Seolah-olah bila masyarakat